Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Khairian Putri dari Prodi D4 Keperawatan dari kelas 1C. Di sini saya akan menjelaskan terkait sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem yang terdiri dari organ pernapasan yang bermula dari hidung hingga ke paru-paru. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Kita tahu bahwa manusia telah dilengkapi oleh alat yang mampu menghirup udara, sehingga kebutuhan akan oksigen terpenuhi, karena tanpa oksigen atau aktivitas dalam tubuh makhluk hidup tidak dapat berlangsung. Pernapasan adalah kegiatan mengambil udara atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspirasi melalui alat pernapasan, terdiri dari pertukaran gas antara sel dengan lingkungan atau respirasi eksternal, reaksi enzimatik, pemanfaatan oksigen memerlukan enzim pernapasan atau sitokrom. Mekanisme respirasi meliputi proses inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah pemasukan udara ke paru-paru dan ekspirasi adalah pengeluaran udara dari paru-paru. Proses inspirasi dan ekspirasi melibatkan kontraksi, relaksasi otot-otot tulang rusuk dan otot diafragma. Dimulai dari hidung. Hidung adalah bagian yang paling menonjol di wajah yang berfungsi menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghantam udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Selanjutnya, ke faring atau tekak merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut epiglotis atau anak tekak berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Selanjutnya ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan. Terdiri atas kepingan tulang rawan berbentuk berjangkut dan terdapat celah menuju batang tenggorok. Trakea disebut glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi, berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Yang keempat, trakea berupa pipa yang dindingnya terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan luar terdiri atas jaringan ikat, lapisan tengah terdiri dari atas otot polos dan cincin tulang rawan, dan lapisan dalam terdiri jaringan epitelium basilia terletak di leher bagian depan kerongkongan. Yang kelima, bronkus merupakan perjamuan trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus sama dengan trakea, hanya dindingnya lebih halus. Kedudukan bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Selanjutnya, bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Bronkiolus kiri berjumlah 2, sedangkan kanan berjumlah 3. Percabangan ini maka membentuk cabang yang lebih halus seperti pembuluh. Ke alveolus berupa saluran udara buntu, membentuk gelembung udara, dindingnya tipis, setebal selapis sel, lembab dan berlekatan dengan kapiler darah. Alveolus berfungsi sebagai permukaan respirasi. Luas total mencapai 100 meter persegi, 50 kali luas permukaan darah, cukup untuk melakukan pertukaran gas ke dalam tubuh. Masuk lagi ke paru-paru, terletak di dalam rongga dada. Rongga dada, paru-paru ada 2 buah, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Paru-paru ini diselimuti oleh selaput paru-paru yang disebut pleura. Berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus gelambir, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus gelambir. Di dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernafas. Berlapis 2 dan berisi cairan. Pleura itu selaput tipis. Lanjut, pengangkutan oksigen. Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida terjadi di dalam alveolus dan jaringan tubuh melalui proses difusi. Oksigen yang sampai di alveolus akan berfungsi menembus selaput alveolus dan berkaitan dengan hemoglobin Hb dalam darah yang disebut deoksigenasi dan menghasilkan
senyawa oksihemoglobin (HBO). Adapun tahapan proses pengikatan oksigen adalah sebagai berikut. Yang pertama, alveolus memiliki oksigen lebih tinggi daripada oksigen di dalam darah. Oksigen masuk ke dalam darah melalui difusi melewati membran alveolus. Di dalam darah, oksigen sebagian besar 98% diikat oleh hemoglobin yang terdapat pada eritrosit menjadi oksihemoglobin. Selain diikat oleh hemoglobin, sebagian kecil oksigen larut di dalam plasma darah 2%. Setelah berada dalam darah, oksigen kemudian masuk ke jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Selanjutnya, ada pengangkutan karbon dioksida. Di jaringan karbon dioksida lebih tinggi dibandingkan yang ada di dalam darah. Ketika oksigen di dalam darah berdifusi ke jaringan, maka karbon dioksida di jaringan akan segera masuk ke dalam darah. Ketika karbon dioksida berada dalam darah, sebagian besar 70% karbon dioksida akan diubah menjadi ion bikarbonat HCO3-. 20% karbon dioksida akan terikat oleh hemoglobin pada eritrosit. Sedangkan 10% karbon dioksida lainnya larut dalam plasma darah. Di dalam darah, karbon dioksida dibawa ke jantung. Kemudian oleh jantung, karbon dioksida dalam darah dipompa ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Selanjutnya ada kontrol pernafasan yang dikontrol pusat pengaturan pernafasan itu adalah medula oblongata dan pons, di mana ketentuannya itu respirasi normal antara 12 sampai 15 kali per menit. Pada kondisi tertentu, frekuensi respirasi dapat meningkat atau menurun bergantung kondisi. Yang menaikkan atau menurunkan kecepatan respirasi adalah medula oblongata dan pons. Pusat pengaturan pernapasan adalah medula oblongata dan pons, terletak di dasar otak dekat dengan sumsum tulang belakang. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang sistem pernapasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.